Bisa saya share screen nggih? Nggih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu guru hebat semuanya berkenan hadir untuk mengikuti webinar penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan saya Susanti SPD GR CGB Angkatan 8 SMP Negeri 2 Ponorogo untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep dasar modul 1.4 budaya positif ini terdiri dari 1. Pembelajaran dengan paradigma baru, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dengan atau pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Kita sebagai pendidik harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, yaitu secara intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa aman. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya itu memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan suatu perbuatan. Misalnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, murid ingin diterima dan dihargai, kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, contohnya yaitu kebutuhan akan pilihan, serta kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Selanjutnya yaitu konsep disiplin jika kita menggunakan dengan pendekatan restitusi. Apa itu? Apabila kita menggunakan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu pengertian restitusi? Nah, restitusi sendiri itu mempunyai pengertian bahwa proses untuk menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi itu mempunyai ciri-ciri. Pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, tawaran bukan paksaan. Keenam, memperbaiki hubungan. Dan yang ketujuh yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya yaitu mengenal
perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Semisalnya kita dihadapkan pada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana? Kalau hukuman ini contohnya seperti ini. Murid disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali. Sedangkan kalau kita mengetahui itu sebagai konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Selanjutnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, apabila kita melakukan tindakan restitusi, kira-kira bagaimana? Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikannya. Kemudian, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu keempat, motivasi perilaku manusia oleh Diane Gosen. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh pertanyaannya seperti ini. Murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, tersebut merupakan motivasi eksternal. Kemudian, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nih, contoh pertanyaannya, misalnya murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi internal. Kemudian, apa itu motivasi? Nah, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara mendasar atau secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, ini motivasi, ada motivasi eksternal atau intern dan ekstern dan motivasi intern atau internal. Motivasi ekstern atau eksternal. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Sedangkan motivasi intern atau internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan dia itu sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Berarti menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sebagai guru sebaiknya kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ada contoh kasusnya ya. Kasusnya contohnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana kalau sebagai penghukum? Nah, berarti yang keluar dari kita atau lisannya kita, kalau kita sebagai penghukum contohnya seperti ini. Patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bagaimana kita kalau akan menyampaikan kepada anak untuk kita mengetahui dia pembuat rasa bersalah? Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kemudian kita posisi sebagai teman, bagaimana kita kalau posisinya sebagai teman? Beda lagi nanti. Kamu lagi. Jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain untuk untung ada ibu. Kalau misalnya kita sebagai pemantau, bagaimana? Beda lagi kalau pemantau. Seperti ini kalau pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, di sini nih yang paling penting yaitu kita sebagai manajer ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini nanti kita sebagai guru sebaiknya melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk yang diturunkan di kelas. Apa saja kira-kira bentuknya keyakinan kelas dan bagaimana cara melakukannya? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian buatlah sedikit mungkin biar mudah diingat. Jadi kalau sedikit anak-anak mudah mengingatnya. Jadi tidak usah banyak-banyak. Yang penting adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Berupaya
pernyataannya itu berupa universal, pernyataan berupa universal. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi yang terakhir yaitu semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas karena ini sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir ini nomor 7 yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Kemudian menurut Chelson Gosen 1996, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 3 tahapannya dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya sudah menerapkan segitiga restitusi di sekolah dengan penanganan kasus, yaitu murid saya yang bernama Rimas marah karena tugasnya eh, dirusak oleh salah satu temannya sehingga dia tidak bisa mengontrol emosi sehingga dia marah. Nah, di sini saya melakukan menstabilkan identitas. Setelah itu, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan materi dalam webinar kali ini. Saya persilakan apabila ada Bapak Ibu yang mau menanggapi, monggo. Nggih, monggo Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Ida. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait dengan segitiga restitusi. Apabila Nggih. kita menemukan permasalahan yang ada pada siswa, terus kita sudah mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi, terus ternyata itu juga masih mengalami kendala, artinya permasalahan juga belum selesai. Mungkin adakah solusi lain yang bisa dilakukan? Atau mungkin dicari diulang lagi atau dilakukan segitiga restitusi itu dilakukan lagi begitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oh, nggih. Sama-sama. Segitiga restitusi, nggih. Terima kasih Bu Ida atas pertanyaannya. Nggih, di sini saya lihat lagi nggih. Segitiga restitusi ini kan ada 3 nggih. Ada 3 eh, apa namanya? 3 alur begitu nggih. Nah, dalam segitiga restitusi, misalnya kita sudah melakukan restitusi, ini diharapkan pada keyakinan kelas ini bisa ini ya, bisa menumbuhkan anak. Berarti di sini anak sudah mempunyai keyakinan dia dalam dirinya. Diharapkan pada restitusi itu ya sudah anak sudah bisa meyakini, melihat. Nah, jadi misalnya kok masih diulang, diulang, diulang terus. Nah, berarti itu si anak belum meyakini apa yang sudah di keyakinan yang disepakati secara bersama. Kemudian apabila segitiga restitusi itu sudah dilakukan, kok kita tidak bisa eh, melaksanakannya atau anak itu masih juga melakukan hal yang sama. Nah, ini kita kan disiplin positif ini tidak sendiri, nggih. Jadi kita bisa berkolaborasi di sini nanti sebagai guru, nah kita sebagai posisi kontrol bisa manajer, gitu nggih. Terus kemudian juga kita nanti bisa berkolaborasi dengan teman kita yaitu guru BK. Ngoten Bu Ida, kalau misalnya sampai di guru BK juga belum berubah, berarti nanti kita akan berusaha lagi untuk mengadakan restitusi kembali sehingga keyakinan dari anak itu bisa timbul. Intinya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga apa yang kita yakini, disiplin positif yang kita yakini itu baik, nanti bisa tumbuh di dalam diri anak tersebut. Begitu Bu Ida. Terima kasih. Nggih. Nggih, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Saya meminta maaf sekali lagi.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Akhir kata saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.